pertanyaan seputar manajemen aktivitas dan kegiatan di rumah ya selama COVID-19 ini. Eh, Pertanyaan itu datang dari Pak Anwar, seorang terapis ya. Kemudian Bu Rina, seorang guru. Kemudian ada Bu Ida, juga guru. Iya. Ya. Kemudian ada Ibu Leviani juga ya. Nah, Ini itu dan semua pertanyaan mm-mm. kurang lebih sama, yaitu tentang manajemen aktivitas dan kegiatan antara sekolah, kegiatan sehari-hari selama masa COVID ini. Bapak Ibu, karena anak kita itu range usianya macam-macam kan ya, dari mulai yang usia anak-anak gitu ya sampai usia dewasa, tentu penanganannya tidak sama. Tapi ada satu hal yang sama gitu ya, satu hal yang sama di mereka itu adalah mereka adalah anak-anak yang terbiasa dengan rutinitas. Rutinitas yang selama ini, yang sebelum COVID itu mereka lakukan, tiba-tiba tidak bisa mereka lakukan lagi gitu Iya. ya. Kalau misalnya terapis yang dikunjungi atau terapis yang datang ke rumah yang tadinya datang jadi nggak bisa datang karena ada COVID-19 ini. Terus anak-anak yang tadinya rutin pergi ke sekolah gitu ya, atau ke kampus itu sekarang tidak lagi. Semua dilakukan secara online. Tentu anak-anak kita ini kesulitan sekali, sangat berat. Saya juga merasakannya karena kalau anak saya yang pertama relatif tidak ada masalah karena dia Mm-mm. sudah dewasa, dia sudah bekerja, dan dia kuliah juga lagi gitu kan ya, melanjutkan kuliahnya. Jadinya eh, ya dia ngeluh bahwa dia kehilangan masa-masa dia pergi ke kampus. Ya karena dia menikmati perjalanan dari rumah ke kampusnya itu dan ketemu teman-temannya. Sekarang dia hanya bisa lewat chat dan sama kuliah online di jam-jam tertentu. Iya. Bentuk bentuk keluhannya itu tuh gimana sih? Ya dia bete, dia bosen, terus kemudian lebih sering ngomel-ngomel gitu ya. Nah kalau yang kedua ini baru aja masuk kuliah tahun pertama. Nah, yang nomor dua, anak saya nomor dua tuh lebih lebih apa namanya ya, lebih sulit kemampuan sosialisasi dibandingin yang pertama, sehingga proses ini benar-benar ngeganggu keseharian dia gitu. Karena sehari-hari dia rutin setiap pagi itu berangkat ke kampus gitu ya. Kemudian berkegiatan sampai kurang lebih jam 3 sore baru dia pulang gitu. Iya. Sekarang tiba-tiba itu hilang. Saat Iya. itu pun juga dia udah belajar untuk naik Gojek sendiri gitu ya, pesan lewat aplikasi. Tiba-tiba kemampuan itu tuh nggak bisa lagi dia exercise sekarang Iya. gitu ya. Jadi saya struggling untuk gimana sih mendisiplinkan. Saya sih paham betul Bapak Ibu pasti juga ngalami itu di rumah ya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu tuh begitu anak-anak yang seperti ini terganggu, tantrumnya langsung muncul gitu Betul. kan ya. Perilaku-perilaku yang tadinya sudah baik seperti mundur lagi gitu. Itu juga saya alami terutama di anak saya yang kedua gitu ya. Gimana sih saya menyiasatinya ya? Saya ibu yang bekerja juga. Bekerja tuh dalam pengertian saya punya punya usaha. Jadi saya juga punya karyawan yang jadi tanggung jawab saya selama COVID ini yang harus saya pikirkan juga gitu. Jadi saya Iya. juga mengelola waktu saya untuk bekerja secara online. Yang saya lakukan adalah saya sendiri punya jadwal untuk saya sendiri. Jadinya saya seperti orang kantor lah ya. Bedanya Iya. saya sekarang nggak buang waktu untuk ada di jalan, tapi setiap pagi itu saya pastikan saya udah online dengan tim saya di kantor setiap jam 8.30 dan sore hari karena ini bulan puasa setiap jam 4 kita juga online lagi untuk cek apa yang sudah dilakukan dan masih masih terutang. Nah, Iya. di antara waktu-waktu itu saya selain mengerjakan pekerjaan saya juga mengecek anak-anak. Nah, bedanya dengan yang selama ini adalah saya jadi lebih berkompromi tentunya. Iya. Kan dari kampusnya tuh keluar ya tugas-tugas dikirim lewat WhatsApp ke anak saya maupun ke saya. Terus ada yang berupa email. Terus ada jadwal-jadwal di mana anak harus online. Tapi namanya anak begini gimana mau online? Matanya kemana-mana gitu kan. Iya. Ya, jadi saya karena anak saya udah besar ya, jadi saya nggak mungkin duduk sama-sama menghadap ke layar. Tapi saya ada di sekitar situ ngasih-ngasih kode untuk dia fokus ngelihat Oh, gitu ya, ngelihat ke layar. berarti ya. Ya,
Ya, supaya dan mencatat apa yang diminta oleh dosennya itu atau oleh gurunya. Saya Ya. kebayang kalau ini anak yang lebih kecil, tentu jauh lebih susah lagi, ya, jauh lebih sulit. Makanya kalau saya jadi orang tua, yang saya lakukan adalah saya menurunkan targetnya, target pencapaian yang diminta. Ya. Karena prinsipnya adalah one at a time. Itu yang saya selalu tanamkan ke diri saya sebagai orang tua yang mendampingi, one at a time. Jadi nggak mungkin saya dalam satu hari itu punya beragam target karena mikir, oh ini kan di rumah, waktu kita banyak, jadi kita bisa mencapai banyak. Baik. Ternyata itu nggak berlaku buat anak seperti ini. Jadi kita memang mesti ambil prinsip one at a time. Ini contohnya dari Bu Ida, dibilang anaknya umur 4 tahun. Kalau aktivitas fisik seperti ngebantu orang tua, ngejemur pakaian, dia mau. Begitu tugas gambar, cuman mau satu gambar selesai dia buang. Ya. Ya, anak umur 4 tahun gitu ya. Anak anak tipikal pun 4 tahun juga suruh duduk diam menggambar itu juga nggak akan pernah lama sebenarnya gitu ya. Jadi one at a time. Tapi kan sebenarnya udah bagus ketika dia mau mengikuti aktivitas orang tua dengan Betul. pekerjaan rumah tangga. Ini pun juga Ya. sebuah belajar ya kalau menurut saya. Jadi at a time itu penting sekali prinsip itu dipegang gitu. Jadi karena begitu kita punya target gitu ya, ambisi gua harus ada ini, harus ini, wah ini harus selesai, wah ini harus diupload segera gitu ya. Kitanya juga jadi stres dan yang lebih stres lagi adalah anaknya. Nah, kalau satu satu aktivitas satu tugas bisa selesai, kasih jeda, baru kita mulai lagi yang berikutnya. Kalau itu tidak bisa dipaksa, ya sudah jangan di ini karena yang stres itu dua-duanya jadinya si anak dan si orang tua. Sementara kita nggak bisa punya jendela keluar untuk dari karena kita harus ada di rumah kan. Jadi Betul. kita akan terus bersama anak itu. Nah, kebayang kalau kita keep tension itu karena kita mengejar tadi target pembelajaran gitu ya. Dan sementara kita berada dalam satu rumah, Ya. itu kan akan akumulasi dari hari ke hari. Yang nggak bagus buat kitanya dan buat anaknya juga gitu. Terus saya juga nggak semua dari kita punya support di rumah. Ya, kadang orang tua juga harus mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga gitu. Jika anak-anak berkebutuhan khusus kita ini anak-anak yang masih kecil gitu ya, tentu pengawasannya jauh lebih besar yang dibutuhkan dari kita untuk mereka. Kalau saya benar-benar menurunkan standar kebersihan rumah. Saya tuh orangnya juga nggak seneng kalau lihat rumah tuh berantakan, ini belum selesai, saya bisa stres sendiri. Tapi lama-lama saya pikir kalau saya, ya sudahlah, saya, ya udah berantakan sedikit nggak apa-apa, atau nggak ada tamu datang gitu. Jadi terima aja kondisi itu supaya kita nggak membebani diri kita ya dengan tambahan-tambahan pikiran itu. Karena setiap reaksi kita kepada anak itu anak itu akan sangat sensitif. Dia akan tahu bahwa ibunya atau orang tuanya tuh lagi stres banget gitu. Bahwa dia lagi ditegang, lagi dikejar-kejar. Nah, anak juga akan ini. Karena emosi itu kan emosi itu menular. Sama kayak orang nguap di satu ruangan, sebelah-sebelahnya ikut menguap juga gitu. Nah, itu pertanyaan kelompok pertama. Jadi sekali lagi one at a time, prinsip itu sangat penting. Jadi kita tahu mana yang jadi prioritas harus dikerjakan, itu dikerjakan duluan. Usahakan itu bisa selesai, kemudian kasih jeda anak, ya seperti biasa, seperti tempat-tempat terapi, harus ada rewardnya. Rewardnya apa kalau dia bisa menyelesaikan itu, gitu ya. Jangan lupa itu. Jangan pikir, oh itu kewajibanmu, kamu harus selesaikan. Tapi kalau dia bisa, ya sudah. Itu adalah sesuatu yang bisa kita reward.